Shalom, sungguh berbahagia rasanya jika kita saudara seiman berkumpul di tempat ini untuk beribadah kepada Allah kita yaitu Yesus Kristus. Tadi kan kita udah mendengarkan firman Tuhan. Saya yakin dan percaya firman Tuhan ini dapat menguatkan dan meningkatkan iman rohani kita. Nah, sebelum kita pulang ke rumah kita masing-masing, kita akan mendengarkan El Shaddai News, media informasi bagi jemaat. Di pikiranku Hari Senin di gedung gereja akan diadakan doa malam. Doa merupakan sebuah peralatan yang disediakan Tuhan bagi kita supaya kita kuat berjalan di tengah badai kehidupan. Doa juga bagaikan gerbang untuk melihat kemurahan Tuhan. Oleh sebab itu, saya mengajak kita semua, keluarga El Shaddai, datang bersama-sama ke tempat ini untuk berdoa. Hari Selasa di tempat yang sama akan diadakan ibadah pelayanan wanita Pantai Kosta. Mari saya mengajak para serikandi El Shaddai agar dapat mengikuti ibadah ini. Lihatlah sosok wanita yang bernama Maria dari Betania. Dia dipuji Allah karena mengambil bagian yang terbaik, yaitu duduk di dekat kaki Yesus untuk mendengarkan firman-Nya. Marilah kita menjadi seperti Maria dari Betania, di mana kita tahu memilih bagian yang terbaik dari Yesus sendiri, yaitu berada di dekatnya. Kedekatan kita dengan Allah salah satunya dibuktikan dengan kehadiran kita dalam beribadah. Seperti biasa, hari Kamis akan diadakan ibadah tengah minggu di tempat ini. Warga GPD El Shaddai, persiapkan hatimu, pikiranmu, dan jiwamu untuk fokus kepada Tuhan. Ingatkan juga kepada yang lain supaya mereka pun tidak lupa akan ibadah ini. Sekarang waktunya sudah semakin dekat. Paulus mengingatkan agar mempergunakan waktu yang Tuhan berikan kepada kita sebaik mungkin. Beribadah adalah bentuk kita mempergunakan waktu atau kairos Tuhan dengan tepat. Rekan pemuda dan remaja, kita sering mendengar istilah bahwa orang muda adalah tiang gereja. Jika kita benar-benar adalah tiang gereja, maka itu terlihat dari semangatmu dalam beribadah dan pelayananmu. Hari Jumat di tempat ini akan diadakan ibadah pemuda dan remaja. Mari buktikan kepada Allah bahwa kita adalah pribadi yang layak menyandang gelar tiang penopang gereja. Dengan cara apa? Tentunya dengan beribadah. Hari Minggu kita bertemu kembali di tempat ini pada ibadah raya pertama dan ibadah raya kedua. Ibadah raya pertama dimulai pada jam 9 pagi dan ibadah raya kedua dimulai pada jam 7 malam. Firman Tuhan berkata, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Mari, selagi kita masih punya kesempatan untuk mencari dan berseru kepadanya, lakukanlah itu. Jangan pernah kita menyia-nyiakan kesempatan ini. hanya Engkau Tuhan mengerti hatiku. Oh, hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Ku perlu Kau Tuhan, menjamah hatiku. Ku perlu Kau Tuhan di hidupku. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Kami segenap keluarga besar GPD El Shaddai mengucapkan selamat kepada saudara-saudari yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Kau di hatiku, Kau di pikiranku, dan bawaku mendekat.
kami tampilkan laporan keuangan per tanggal 12 September 2020. Kau tinggal, kau di hatiku, kau di pikiranku, dan bawaku mendekat di mana. Demikianlah El Shaddai News pada hari ini. Kita akan bertemu kembali pada momen-momen ibadah selanjutnya. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Menjamah hatiku, Shalom, saudara, ketemu lagi dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-19. Di sana terjadi dialog. Seseorang bertanya kepada Yesus, "Guru yang baik, perbuatan apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Kemudian selanjutnya Yesus memberitahukan tentang persyaratan bagaimana memperoleh hidup yang kekal. Tapi dalam peristiwa itu, pada akhirnya orang tersebut menjadi kecewa. Kemudian Yesus berkata kepada dia, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." Dan dia meninggalkan Tuhan. Kalau kita ingin membandingkan persyaratan untuk masuk dalam kerajaan sorga seperti apa yang disampaikan oleh Yesus dalam Injil Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-20. "Aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk dalam kerajaan sorga." Bagaimana sih prinsip kehidupan keagamaan orang Farisi? Dalam Injil Lukas pasal 18 dijelaskan, "Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku dan yang lain-lain. Tetapi sesungguhnya orang-orang Farisi tidak mampu mewujudkan akan persyaratan itu." Intinya adalah melakukan firman Allah, bukan hanya menjadi pendengar saja. Kata Rasul Yakobus, saudara tiri Tuhan Yesus, abad pertama. Tuhan